Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Jasa Pertiwi, guru kelas 5 SDN 004 Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Mula Warman, Samarinda tahun 2022. Saya berada di kelas PGSD 009 kelompok 1 dengan dosen Bapak Edward I. Goma dan guru pamong Ibu Desi Marlianawati SPD serta Bapak Kepala Sekolah yaitu Bapak Heri Junaidi SPD. Di sini saya akan membacakan LK 3.1 best practice saya dengan menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak. Mengatasi permasalahan peserta didik dalam sebuah pembelajaran. Lokasi tempat saya melaksanakan praktek adalah di SDN 004 Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Lingkup pendidikan sekolah dasar, tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam menentukan fungsi kata tanya pada kalimat soal tema 2 subtema 3 pembelajaran 1 kelas 5 tahun pembelajaran 2022-2023. Penulis saya sendiri, Resti Jasa Pertiwi. Tanggal pelaksanaan praktek yaitu tanggal 12 September tahun 2022. Situasi pada masa new normal pasca pandemi membuat sebagian besar peserta didik mengalami penurunan motivasi belajar. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah diantaranya adalah yang pertama, peserta didik kurang bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, peserta didik tidak berani bertanya pada saat proses pembelajaran. Yang ketiga, proses pembelajaran hanya berpusat kepada guru atau teacher center. Yang keempat, peserta didik kurang memahami kalimat tanya yang diberikan. Kondisi tersebut disebabkan oleh guru yang pada saat mengajar tidak menggunakan media dan menggunakan metode yang cenderung monoton atau tidak menarik. Lebih banyak menggunakan ceramah serta memberikan tugas atau soal hanya dari buku paket saja. Praktek ini penting dibagikan karena selain dapat memotivasi diri saya sendiri, juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi rekan guru yang lain. Peran dan tanggung jawab dalam praktek ini adalah saya sebagai guru mempunyai tanggung jawab untuk dapat membuat perangkat pembelajaran seperti RPP, media belajar, LKPD, dan juga evaluasi. Selain itu, saya juga bertanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran secara efektif dengan menerapkan model-model pembelajaran yang tepat dan inovatif, sehingga tujuan pembelajaran dan hasil belajar peserta didik dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Tantangan berdasarkan hasil kajian literatur dan hasil kajian wawancara penyebab dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu kurangnya motivasi belajar peserta didik dalam menentukan fungsi kata tanya pada kalimat tanya yang diberikan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya pemanfaatan media konkret dan penggunaan media berbasis IT. Yang kedua, kurangnya kompetensi guru dalam menerapkan model-model pembelajaran inovatif. Yang ketiga, proses pembelajaran yang monoton dan tidak menarik. Dan yang keempat, peserta didik masih kesulitan dalam memahami kalimat tanya yang diberikan. Dari uraian tersebut, maka yang terlibat dalam tantangan ini adalah guru dan peserta didik, di mana guru harus meningkatkan kompetensi terlebih dalam memilih dan menggunakan model pembelajaran inovatif.
Sedangkan untuk peserta didik harus lebih aktif dan termotivasi dalam proses kegiatan belajar. Aksi. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan media belajar inovatif. Penggunaan media belajar dalam sebuah proses pembelajaran akan membantu peserta didik untuk lebih dapat memahami materi yang diberikan. Guru diharapkan dapat menerapkan media pembelajaran yang sesuai dengan materi dan tujuan yang ingin dicapai. Pada pembelajaran ini, guru menerapkan media pembelajaran berbasis IT, yaitu dengan menampilkan Microsoft PowerPoint. Yang kedua, pemilihan model-model pembelajaran inovatif. Strategi pembelajaran yang dipilih oleh guru untuk menerapkan model pembelajaran inovatif adalah dengan memahami karakteristik peserta didik dan karakteristik materi pelajaran. Adapun model pembelajaran yang digunakan pada praktik ini adalah dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Yang ketiga, melakukan ice breaking dalam sebuah pembelajaran. Ice breaking adalah sebuah kegiatan untuk memecah kebuntuan dan pencairan suasana. Biasanya digunakan agar suasana lebih rileks dan tidak kaku. Jika peserta didik merasa rileks, maka materi yang disampaikan pun akan lebih mudah masuk dan lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Yang keempat, penggunaan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Lembar kerja peserta didik atau LKPD merupakan sarana untuk membantu dan mempermudah proses pembelajaran. Lembar kerja peserta didik merupakan sarana untuk membantu dan mempermudah dalam kegiatan proses pembelajaran sehingga terbentuk interaksi yang efektif antara guru dan dengan peserta didik. Selain itu, lembar kerja peserta didik juga dapat meningkatkan aktivitas, kreativitas, dan prestasi belajar peserta didik. Refleksi hasil dan dampak. Dampak dari penggunaan media pembelajaran inovatif. Dampak dari penggunaan media pembelajaran berbasis IT yang diimplementasikan dalam bentuk gambar dan video pembelajaran dengan perbantuan Microsoft PowerPoint dapat membuat peserta didik lebih semangat dan tidak mudah bosan dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, penggunaan model pembelajaran inovatif problem-based learning. Penggunaan model pembelajaran problem-based learning membuat peserta didik lebih termotivasi untuk belajar dibandingkan dengan menggunakan metode konvensional yang selama ini sering digunakan. Hal ini terlihat dari indikator keaktifan peserta didik yang meningkat dibandingkan dengan sebelum menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Dampak dari melakukan ice breaking adalah di dalam sebuah kegiatan pembelajaran, peserta didik merasa lebih rileks dan tidak tegang, serta suasana di kelas yang lebih aktif dan kondusif. Selanjutnya adalah dampak dari mengerjakan LKPD. LKPD yang diberikan juga dapat membantu peserta didik banyak melakukan kegiatan mulai dari membagi tugas, menggali informasi, berdiskusi, hingga menyampaikan hasil diskusinya ke depan kelas secara bergantian. Dalam proses pembelajaran berlangsung, dengan menggunakan metode tersebut, mendapatkan respon positif dari lingkungan sekitar, yaitu dari kepala sekolah, rekan sejawat, peserta didik, dan orang tua. Respon tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, respon dari kepala sekolah dan rekan sejawat. Secara keseluruhan sudah dapat mengkondisikan siswa di kelas dan menjadi pembelajaran yang terarah. Serta peserta didik dapat terlibat aktif dan kegiatannya menjadi menyenangkan. Yang kedua, respon dari peserta didik. Mereka merasa senang dengan proses pembelajaran yang berlangsung pada saat itu, karena kegiatan yang berlangsung tersebut
sangat menarik dan menyenangkan bagi mereka. Mereka dapat terlibat langsung dan banyak kegiatan yang dapat mereka lakukan. Dan respon dari orang tua. Respon dari orang tua adalah peserta didik dapat lebih semangat ketika akan berangkat untuk belajar ke sekolah. Faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan oleh penguasaan guru dalam menerapkan model pembelajaran, media pembelajaran, dan langkah-langkah pelaksanaan rencana kegiatan pembelajaran yang telah dibuat. Pembelajaran yang bisa diambil dari proses dan kegiatan yang sudah dilakukan guru adalah dapat menjadikan guru lebih kreatif dan inovatif dalam memilih dan mengembangkan model-model pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Berikut adalah video pada saat saya praktek mengajar. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Ya, anak-anak, sebelum kita mulai belajar seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Terima kasih. Anak-anak, siapa yang hari ini tidak masuk? Jangan terbawa kemana? Sakit. Baik, kita doakan semoga Jannatul Hawa segera lekas sembuh supaya besok bisa bergabung belajar bersama kita. Nah, anak-anak, disiapkan bukunya, dibuka halaman 92. Nah, sebelum kita mulai belajar seperti biasa kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Kali ini Bu Guru akan ajak kalian untuk menyanyikan lagu yang berjudul Garuda Pancasila. Jadi kita lanjutkan. Nah, anak-anak, sekarang hari ini kita akan belajar subtema 3, tema 2, pembelajaran 1. Iya, halaman 92 kita. Nah, itu tentang menemukan informasi melalui kalimat tanya dari aspek apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Jika ada teman kalian yang sakit, bagaimana cara kalian bertanya kepada teman kalian? Iya, betul, boleh. Siapa yang sakit? Terus? Iya, mengapa kamu sakit? Pintar. Terus itu semua adalah pertanyaan atau kalimat tanya. Nah, tujuan belajar kita hari ini adalah yang pertama, kalian mampu membuat kalimat tanya beserta jawaban dari aspek apa, mana, siapa, mengapa, dan bagaimana.
menemukan solusinya. Kira-kira gambar apakah ini? Iya, gambar terjadinya kabut asap. Nah, inilah nanti masalah yang akan kalian diskusikan di dalam lembar kerjanya. Di sini, setelah kalian mengerjakan nama dan menulis nama dan kelompoknya, kalian membaca dulu lembar mengerjakan, membaca dulu petunjuk pengerjaan.
sudah bagus, bahwa menampilkan model pembelajaran PBL ya yang sudah disampaikan ke anak-anak, dan anak-anak antusias untuk melihat pembelajaran itu. Kemudian yang kedua, dengan kita menampilkan memakai PowerPoint juga itu salah satu cara kita untuk menarik perhatian anak-anak dalam kegiatan pembelajarannya. Nah, apalagi ditunjang dengan Infokus ya. Nah, kalau misalnya dengan Infokus itu kan pusat perhatian anak mungkin pasti tertuju dengan hal-hal yang baru. Apalagi yang ditampilkan di PowerPoint-nya lebih menarik, kemudian juga materi yang disampaikan jelas, itu membuat anak-anak kita bisa lebih baik dalam belajar nanti. Itu. Kemudian di kegiatannya ya jelas dapat memberikan dampak positif untuk anak-anak kita di kelas. Kemudian mudah-mudahan ke depan juga bisa menularkan ilmunya ke teman-teman yang lain, dan juga mungkin lebih bisa meningkatkan lagi agar anak-anak kita bisa lebih baik. Nah, kemudian yang kedua, peningkatan pengetahuan anak jelas dengan mereka konsentrasi melihat, kemudian file-file yang sudah disampaikan atau materi-materi yang disampaikan itu dilihat anak, jelas keterampilan dan pengetahuannya bisa lebih baik. Ya, mudah-mudahan dengan kegiatan PPL yang sudah dilaksanakan, anak-anak kita ke depan untuk penunjang pengajaran kita di sekolah. Baik, saya sebagai teman sejawat yang ikut terlibat di saat kurir dan pembelajaran kemarin, menurut pendapat saya proses pembelajaran yang Ibu terapkan secara keseluruhan sudah bagus. Model pembelajaran yang digunakan sesuai, medianya sudah berbasis IT, pemberian LKPD baik secara kelompok maupun secara individu sudah bagus, dan siswa sangat antusias dalam pembelajaran. Ya, itu yang saya amati selama Ibu dalam pembelajaran. Ya, terima kasih. Apa yang membuat kalian senang belajar dengan guru? Ya, betul. Ya, betul. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat kalian. Anak saya semakin menjadi semangat ke sekolah. Terus anak saya mungkin yang awalnya kemarin masih pasif di dalam kelas, sekarang sudah berani untuk aktif, berani bertanya, berani berdiskusi dengan teman-temannya, dan yang paling penting itu sudah berani untuk tampil di depan. Untuk PR-nya yang awalnya kemarin biasanya masih minta bantuan, cari searching di Google apa dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang sudah bisa sendiri dengan membaca bukunya, dengan bermodal apa yang didapat di kelas, dia bisa mengerjakan sendiri. Baik, terima kasih Ibu.